Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laudena Sihaan, salah satu mahasiswi pendidikan fisika di Universitas Jambi, tepatnya di kelas reguler C dengan NIM A1C319093. Di video ini saya akan melakukan percobaan mengenai filter pasif, yaitu low pass filter dan high pass filter. Di mana percobaan ini kita menggunakan aplikasi Proteus. Kita langsung saja. Ini aplikasinya. Kita klik new project. Kita tunggu sebentar. Habis ditanya. Kita klik next. Dan kita sekarang sudah di skematiknya. Lalu kita cari komponen yang akan kita gunakan, yaitu resistor, kemudian kapasitor. Jadi yang pertama itu kita membuat rangkaian high pass filter. High pass filter kita ambil dulu generatornya. Dimana generator sini yang digunakan bentuk sinusoidal. Setelah itu kita masukkan komponen yang tadi. High pass filter itu kapasitor yang di atas. Kemudian resistornya secara vertikal di bagian bawah sini. Lalu kita beri ground di bawah resistor. Kita hubungkan dulu. Menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian kita atur amplitudonya, kita menggunakan peak to peak-nya ya, 5 volt. Kemudian frekuensinya yang pertama itu kita ujikan 10 Hz. Kapasitor besarnya 10 nanometer, 10 nanofarad, salah. Kemudian resistornya, resistansinya sebesar 100 ohm. Selanjutnya kita akan melihat bentuk dari sinyal atau gelombangnya dan menggunakan osiloskop. Di sini ada channel A, B, C, dan D. Kita hubungkan yang channel A pada tegangan inputnya. Kemudian channel B di bagian output. Kita running, kita simulasikan. Karena kita tidak menggunakan channel C dan D, kita matikan dulu. Kemudian kita lihat bentuk sinyalnya. Di sini kita bisa lihat di channel A itu lewat dari satu kotak, lewat sedikit.
itu jika kita kalikan 5 itu sekitar 5 volt. Tegangan inputnya sekitar 5 volt. Sedangkan yang outputnya itu belum diteruskan ke sini oleh rangkaian high pass filternya. Dan kita coba kita naikkan frekuensinya. Menjadi 100 Hz. Kita simulasikan. Dan ini hasilnya. Bila dibandingkan dengan yang sebelumnya, dengan 10 Hz, itu dianya masih tetap atau sama dengan yang tadi. Selanjutnya kita coba dengan frekuensi 1 kHz. Kita lihat. Belum ada perubahan, masih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita naikkan lagi menjadi 10 kHz. Jadi 10 kHz. Dan kita lihat sini sudah mulai terlihat atau terbentuk gelombangnya. Namun belum terlalu begitu jelas bila kita melihatnya dari bentuk gelombangnya. Dan kita coba naikkan lagi. Menjadi 100 kHz. Kita simulasikan. Kita atur time per diff-nya supaya terlihat lebih jelas. Di sini kita lihat gelombang outputnya itu hampir 1 kotak atau sekitar 0,5 atau 0,75 volt. 0,75 ini dari jumlah 1 kotaknya, 3/4 dari 1 kotak. Lalu kita kalikan dengan 5 volt itu sekitar 3,75 volt. Artinya sinyal dari atasnya frekuensinya ini diteruskan sebagian kecil dengan frekuensi tadi 100 kHz. Jadi mulai diteruskan sinyalnya pada frekuensi 100 kHz. Kita coba naikkan lagi menjadi 1 MHz. Kita lihat hasilnya. Dan seperti ini. Kita atur time per diff-nya. Sama dengan sinyal inputnya. Pada tegangan inputnya sama dengan beda sedikit. Artinya pada frekuensi 1 MHz itu sinyalnya sudah diteruskan ke segala arah. Kemudian kita lihat grafik respon frekuensinya. Itu untuk kita lihat, kita gunakan probe-nya ini voltage di sini. Kemudian kita hubungkan. Lalu kita ambil grafiknya yang frekuensi. Kita blok, lalu kita pindahkan ke sini.
Kita klik bagian atasnya, kita besar. Kemudian klik kanan, edit graph. Lalu yang ini kita ubah sini. Kita oke kan, lalu kita pencet spasi. Di sini kita melihat grafiknya. Jika pada di sini kita lihat saat dia di frekuensi sekitar 100 dia diteruskan. Dia mulai diteruskan sampai seterusnya. Sedangkan di saat dia frekuensinya rendah, sinyalnya diredamkan oleh rangkaian high pass filter. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita membuat rangkaian low pass filternya. Kita buat yang baru. Kita buat di sini aja. Komponennya sama, hanya saja bentuk rangkaiannya itu kita letakkan dulu generatornya ya. Selanjutnya komponennya itu resistor yang di bagian atas, kemudian kapasitor yang secara vertikal atau di bawah di sini. Jangan lupa kita beri ground di bagian sini. Kita hubungkan lagi komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian kita atur amplitudonya sama 5 volt. Kemudian frekuensi awalnya 10 Hz. Di sini kita gunakan resistansi 100 ohms dan kapasitornya adalah 10 nanofarad. Kita lihat dengan menggunakan osiloskop bentuk gelombangnya. Channel A di bagian input, sama seperti high pass filter tadi rangkaiannya. Sini. Kemudian kita simulasikan. Running. Kita tunggu sampai gambar gelombangnya itu muncul pada layar osiloskop. Tadi kita ubah peak to peak-nya ya, yang 5 volt. Kita tunggu sampai gambar dari
atau yang kita hapus dulu. Sini udah muncul. Kita matikan dulu yang channel B dan C-nya. Sini kita bisa lihat pada sinyal input atau tegangan inputnya, ini dia hampir memenuhi 2 kotak, atau lebih tepatnya bila kita lihat sekitar 1. Dia memenuhi 1 kotak. Begitu juga yang di bagian outputnya. Artinya pada rangkaian low pass filter ini, di frekuensi 10 Hz itu, pada frekuensi 10 Hz, sinyal listriknya sudah diteruskan ke seluruhnya, seluruh bagian rangkaian, artinya tidak ada yang diblok. Kemudian coba kita tingkatkan menjadi 100 Hz. Kita lihat, kita bandingkan dengan yang sebelumnya tadi, itu sama, masih sama, dan masih bisa diteruskan sinyalnya. Kemudian kita naikkan lagi, kita coba naikkan lagi menjadi 1 kHz. Kita runningkan, terus kita lihat sama, sinyal input dan sinyal outputnya juga masih sama. Sekarang kita naikkan lagi, kita coba 10 kHz. Pada 10 kHz, sinyal output dan inputnya juga masih sama. Sinyal outputnya masih tetap sebesar 5 volt. Kemudian kita naikkan lagi, kita coba naikkan lagi menjadi 100 kHz. Kita running. Di sini kita sudah mulai lihat perbedaannya bila dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini dia memenuhi 1 kotak pas, dan ternyata belum terlihat perbedaannya. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi 1 MHz. Pada 1 MHz, di sini terlihat lebih jelas, dan sinyalnya sudah mulai diredamkan oleh rangkaian low pass filter. Di sini tidak sampai setengah dari 1 kotak ini. Ini dapat kita lihat. Kemudian kita melihat grafik respon frekuensinya. Sama seperti high pass filter tadi, kita gunakan drop voltage di sini. Kita hubungkan. Kemudian kita ambil grafik frekuensinya, kita letakkan di sini.
Frekuensinya menjadi R2. Dan kita klik spasi. Di sini kita bisa melihat grafiknya. Di saat dia di bagian 100 kHz itu sudah mulai diredamkan oleh rangkaian filter. Sinyalnya sudah mulai diredamkan. Tadi pas saat kita menggunakan osiloskop tidak terlalu kelihatan dari perbedaan dengan frekuensi yang 10 Hz, 100 Hz tadi sampai 1 kHz, dan di sini di saat 100 kHz frekuensinya sinyalnya sudah mulai diredamkan oleh rangkaian tersebut. Jadi itulah mengenai rangkaian filter pasif, yaitu low pass filter dan juga high pass filter. Baiklah, demikian hasil percobaan mengenai filter pasif, yaitu low pass filter dan juga high pass filter. Dari percobaan tersebut, itu dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa low pass filter atau tapis lolos rendah itu filter yang dapat kita gunakan untuk meloloskan sinyal listrik yang frekuensinya lebih rendah. Atau kita bisa tadi lihat lebih rendah di saat dia mulai frekuensinya lebih tinggi, maka rangkaian low pass filter itu akan memblok atau meredamkan sinyalnya, meredamkan sinyal listrik yang tinggi. Sedangkan yang high pass filter atau tapis lolos tinggi itu kita gunakan untuk meloloskan sinyal listrik yang berfrekuensi tinggi, seperti yang kita lakukan tadi pada percobaan. Di saat dia 100 kHz, sekitar 100 kHz itu sinyalnya sudah mulai diteruskan, sedangkan 100 Hz ke bawah, 100 kHz ke bawah, sinyalnya mulai diredamkan oleh rangkaian high pass filter. Jadi, demikianlah percobaan yang dapat saya lakukan dengan aplikasi Proteus. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.